Wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya di rumah? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bapak sekalian, hari ini bapak akan memberikan materi tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Oleh karenanya, anak bapak sekalian, sebelum kita mulai materi ini, mari kita sama-sama menyerahkan diri kepada Allah sambil membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak bapak, mari kita simak penjelasan tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan anak-anak materi berikutnya. Yang kedua, bentuk-bentuk kerjasama, yaitu di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Anak-anak bapak, interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan di setiap negara anggota. Berikut ini akan Bapak jelaskan bentuk-bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Yang A, yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Adapun beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial, yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, membentuk kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah perkembangan penduduk dengan kerjasama dengan badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement. Yang kesembilan, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Anak-anak bapak pasti tahu ya, SEA Games ini selalu dilakukan. Kita lanjutkan. Yang B, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya Job Fund, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, Treaty of Amity and Cooperation, _TAC in Southeast Asia, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Oke, nah, jadi disepakati ya bahwasanya kawasan ASEAN itu bebas dari senjata nuklir. Oke, kita lanjutkan anak-anak bapak. Contoh nyata kerjasama politik dan keamanan yaitu yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana atau Treaty on Mutually Assistance in Criminal Matters. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Yang ketiga, pertemuan para Menteri Pertahanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Yang C, yaitu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, ASEAN Council of Teacher Convention di Sanur, Denpasar. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang. Yang keempat, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Demikian anak-anak bapak, berbagai contoh kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.